Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahma Novia dengan NIM 248620600103. Saya dari kelas 1A Prodi PGSD. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UAS semester 1 mata kuliah Geografi yang diampu oleh Ibu Saktian Dwi Hartanti, MPD. Ada 3 materi yang akan saya bahas. Materi pertama yaitu prinsip geografi. Tahukah kamu apa itu prinsip geografi? Prinsip geografi adalah suatu gejala dan fakta yang tersebar tak merata di permukaan bumi, seperti bentang alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Lalu, apa saja sih hal-hal yang mencakup prinsip geografi itu? Yang pertama itu ada prinsip persebaran atau distribusi, prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat, prinsip deskripsi atau penjabaran, dan yang terakhir prinsip korologi. Prinsip penyebaran atau prinsip distribusi ialah prinsip yang pertama yakni persebaran tentang bentang alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan lainnya. Yang kedua itu ada prinsip interrelasi. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip interrelasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterlibatan dengan fenomena geosfer lainnya. Hubungan antar fenomena dan fakta geografi dapat diungkapkan dengan memperlihatkan persebaran gejala dan fakta tersebut. Hubungan tersebut bisa berupa faktor fisik dengan faktor fisik dengan faktor manusia, dan faktor manusia dengan manusia. Yang ketiga ada prinsip deskripsi atau prinsip penjabaran. Ialah untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan, tabel atau gambar maupun grafik. Prinsip deskripsi berguna untuk memberikan gambaran atau pemaparan lebih lengkap tentang fenomena dan masalah yang dipelajari. Prinsip deskripsi tidak hanya disampaikan melalui kata-kata dan peta saja, melainkan bisa berupa grafik, diagram, dan tabel. Lalu yang keempat itu ada prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Prinsip korologi menganalisa suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari ketiga prinsip sebelumnya, hingga satu wilayah akan mempunyai karakteristik tersendiri. Selesai sudah materi prinsip geografi yang saya bahas. Mari kita bahas materi selanjutnya. Let's go! Materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu fenomena geosfer di dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena geosfer merupakan istilah yang tidak lepas dari geografi. Fenomena geosfer terjadi pada lapisan atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan troposfer. Fenomena pada lapisan atmosfer. Dalam lapisan atmosfer terdapat beberapa lapisan udara dengan tingkat ketinggian yang bervariasi, seperti yang sudah dibahas pada bab awal yaitu lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Contoh dari fenomena pada lapisan atmosfer yang pertama yaitu fata morgana. Fata morgana merupakan suatu ilusi optik yang terjadi sebagai akibat dari pembiasaan sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan yang berbeda. Kenampakan fata morgana umumnya ditunjukkan dengan kenampakan genangan air di tengah padang pasir atau permukaan jalan beraspal yang terkena sinar terik matahari. Contoh yang kedua yaitu terdapat perbedaan musim yang berpengaruh pada kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya pada petani di Indonesia yang memanfaatkan musim penghujan dengan menanam di sawah tak ada hujan, dan para nelayan yang memanfaatkan musim kemarau untuk berlayar karena mereka dapat memprediksi pasang surutnya air laut. Contoh yang ketiga yaitu adanya perubahan unsur-unsur cuaca. Contohnya yaitu adanya perbedaan cara berpakaian penduduk yang ada di daerah dingin dengan penduduk yang ada di daerah beriklim tropis. Penduduk yang ada di daerah dingin cenderung memakai pakaian yang bahannya tebal, sedangkan penduduk yang berada di daerah panas cenderung mengenakan pakaian berbahan tipis. Selanjutnya, fenomena pada lapisan litosfer. Beberapa contoh dari fenomena yang terjadi pada lapisan litosfer adalah terjadinya gempa, adanya erosi, dan tanah longsor. Gempa dapat terjadi karena pergeseran lempeng tektonik dan adanya aktivitas vulkanik. Gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik pernah dialami di daerah Yogyakarta loh pada tahun 2009, gempa di daerah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada tahun 2010, dan gempa di Maluku pada tahun 2019. Sedangkan gempa vulkanik yang terjadi di Indonesia antara lain yaitu akibat meletusnya Gunung Bromo pada tahun 2016, dan gempa yang terjadi akibat meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta pada tahun 2019.
Fenomena selanjutnya yaitu terjadinya erosi. Erosi merupakan peristiwa pengikisan padatan seperti sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya yang diakibatkan oleh transportasi angin, air, atau es, karakteristik hujan, dan material lain di bawah pengaruh gravitasi. Fenomena ketiga yang terjadi pada lapisan litosfer yaitu longsor. Longsor atau sering disebut dengan gerakan tanah merupakan peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti terjatuhnya bebatuan atau gumpalan batu yang sangat besar. Selanjutnya ada fenomena pada lapisan hidrosfer. Hidrosfer terdiri atas semua perairan yang ada di permukaan bumi, seperti lautan, sungai, danau, serta sungai bawah tanah. Para ilmuwan memperkirakan jumlah dari air di permukaan bumi lebih dari 1.300 juta kaki kubik loh. Sekitar 97% air di permukaan bumi berada di lautan, sisanya adalah di air tawar. Sedangkan 2/3-nya dibukukan di daerah kutub dan gunung salju. Selanjutnya ada fenomena pada lapisan biosfer. Biosfer terdiri dari semua lapisan organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan organisme bersel satu. Sebagian besar kehidupan terestrial di bumi terdapat pada zona yang membentang, dari 3 meter di bawah tanah sampai 30 meter di atas tanah. Contoh dari fenomena biosfer adalah adanya persebaran flora dan fauna di belahan bumi dan adanya keberagaman konsumsi bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia bagian barat dan tengah, mayoritas mengonsumsi nasi karena Indonesia merupakan daerah penghasil padi. Sedangkan di Indonesia bagian timur, mayoritas penduduknya mengonsumsi sagu sebagai bahan pangan alternatif pengganti nasi. Yang terakhir ada fenomena pada lapisan antroposfer. Antroposfer merupakan lapisan manusia di permukaan bumi. Antroposfer sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya keberagaman adat dan budaya yang terdapat di permukaan bumi. Adanya keberagaman tersebut berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri, meliputi cara berinteraksi dan keterampilan yang berbeda, serta kebutuhan hidup yang berbeda. Contoh yang berikutnya adalah perbedaan potensi sumber daya alam yang mengakibatkan perbedaan cara pemanfaatannya. Oleh karena itu, pengolahan dan alat yang digunakan juga akan berbeda karena perbedaan jenis sumber daya alam yang diolah. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya sekaligus materi terakhir yang akan saya bahas yaitu jenis dan karakteristik bencana alam. Materi ini dibahas bertujuan untuk memahami jenis-jenis bencana alam di Indonesia, mengetahui penyebab bencana alamnya, dan mengetahui cara menghadapi bencana alam. Apa sih bencana alam itu? Menurut bahasa, bencana alam atau natural disaster adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Mengapa sih Indonesia sering terjadi bencana alam? Ada 3 hal yang menyebabkan Indonesia sering terjadi bencana alam loh guys. Yang pertama, letak geografis Indonesia yang berada di cincin api Pasifik. Yang kedua, Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Dan yang ketiga, musim hujan yang panjang. Karakteristik bencana alam. Yang pertama itu bencana alam geologi. Bencana alam yang terjadi pada permukaan bumi saja. Contohnya yaitu seperti gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Tanah longsor adalah pergerakan tanah atau material longsoran yang bergerak ke bawah yang disebabkan oleh hujan deras, penggundulan hutan, dan lereng yang curam. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi yang disebabkan karena magma yang naik terdorong oleh gas yang bertekanan tinggi. Yang kedua ada bencana alam meteorologi. Bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh dari bencana alam meteorologi adalah hujan badai, angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan. Hujan badai atau yang dalam istilah meteorologi disebut dengan cloudburst merupakan fenomena badai hujan dengan intensitas curah hujan yang luar biasa lebat atau sangat deras dan biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang singkat. Penyebabnya itu dapat terjadi akibat beberapa sebab, misalnya tingginya suhu permukaan air laut dan perubahan atmosfer. Angin topan. Angin topan adalah badai besar yang memiliki sistem angin kencang berbentuk melingkar atau spiral.
Angin topan ini biasanya memiliki diameter hingga ratusan kilometer. Angin ini berputar di sekitar wilayah dengan tekanan atmosfer yang rendah. Angin topan dapat terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Lalu ada kekeringan. Kekeringan adalah periode kering berkepanjangan dalam siklus iklim alami yang dapat terjadi di mana saja di dunia. Biasanya fenomena ini terjadi secara perlahan akibat kurangnya curah hujan. Hal ini berdampak besar pada ketahanan pangan dan kesehatan. Penyebab kekeringan ini karena tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Kebakaran hutan adalah suatu proses terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Penyebab terjadinya kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor, diantaranya adalah alam dan non-alam. Pada faktor alam, biasanya terjadi saat musim kemarau panjang tiba, sambaran petir, dan erupsi gunung Merapi. Sementara pada faktor non-alam biasanya terjadi karena keteledoran manusia atau kesengajaan manusia ingin membakar hutan tersebut. Lalu ada bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini terjadinya di luar angkasa, akan tetapi akibatnya dapat dirasakan sampai di permukaan bumi. Contohnya dari bencana alam ini adalah hujan meteor dan badai matahari. Hujan meteor adalah fenomena astronomi yang terjadi ketika sejumlah meteor terlihat bersinar pada langit malam. Meteor ini terjadi karena adanya serpihan benda luar angkasa yang dinamakan meteorit yang memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Hujan meteor terjadi ketika bumi melewati jejak serpihan yang ditinggalkan oleh komet atau asteroid. Meteoroid yang menyebabkan hujan meteor berasal dari sisa komet atau asteroid yang mengorbit matahari. Badai matahari. Ketika semburan ini terjadi, partikel bermuatan seperti proton dan elektron dipancarkan ke ruang angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika partikel ini mencapai bumi, maka dapat menimbulkan efek yang signifikan pada magnetosfer bumi. Selanjutnya ada jenis-jenis bencana alam di Indonesia. Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang mengenangi daratan, yang disebabkan oleh hujan deras, luapan sungai, dan pasang air laut. Faktor-faktornya itu banjir dapat terjadi karena ulah manusia, diantaranya dengan membuang sampah sembarangan. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya banjir adalah tanah yang sudah tidak mampu menyerap air. Upaya untuk mencegah banjir yaitu membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti rutin, menggalakkan kembali sistem reboisasi, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar dan merusak, disebabkan oleh gempa bumi bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, atau longsor bawah laut. Upaya apa sih yang perlu dilakukan apabila tsunami datang? Yaitu, pertama, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, kedua, tetap bersama keluarga, ketiga, memakai pelampung badan yang sudah disiapkan, dan keempat, berdoa untuk mengatasi kepanikan. Jadi kalau ada tsunami jangan panik ya guys. Terakhir ada pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran udara terjadi secara alami maupun karena ulah manusia, yang disebabkan oleh asap rokok, asap kendaraan, dan asap pembakaran sampah. Selesai sudah untuk materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.